واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melakukan kewajiban kita, melaksanakan apa yang Allah telah perintahkan kepada kita, serta menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir. Mukhtasar, ringkasan yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah dari kitabnya Al-Imam Ibnu Katsir Tafsir Quranil Azim. Pada pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembacaan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir terhadap surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian kita lanjutkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada penulis Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Beliau berkata, wa huwa al-Imam Ahmad an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah meriwayatkan Imam Ahmad an Abi Dzar dari Abu Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian meremehkan perbuatan kebaikan walaupun kecil. Jadi Rasul melarang kita untuk tidak menganggap remeh perbuatan baik meskipun kecil. Jadi jangan dianggap remeh, Pak.
Jangan kita anggap remeh walaupun kita bersedekah dengan 1000 perak. Ya, jangan kita minder gitu. Ada pula sebagian orang Pak ya, kawan di sebelah nampak kebersedekah 100.000, dia hanya 1.000, menggerete atau dipulung-pulung ya Pak ya. Nah, itu mencerminkan kurang ikhlas juga. Jangan minder Pak, walaupun 1000 udah karena Allah, bukan karena ria, bukan karena takut dicumong. Karena kalau takut dicumong, ini masih dipertanyakan keikhlasan. Iya, apalagi sekarang atau di masjid-masjid umum Pak ya, ditulis itu simpulan 1000 dicumi ya Pak. 1000 katanya. Iya. Simpulan 1 juta. Katanya. Woi, tagak tandanya Pak. Masya Allah katanya. Yang 1 juta itu ambo ya, catat ya, ambo ya. Ini fenomena kurangnya keikhlasan. Parah ya seperti itu. Rasul bersabda, "La tahqirunna minal ma'rufi syai'an." Jangan kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit, Pak. Walaupun sedikit, kalau kita niat ikhlas, insyaallah. Wa in lam tajid, ini lebih apalagi Pak? Lebih kecil lagi. Kalau tidak ada yang bisa kita berikan, kalau tidak ada yang bisa kita sedekahkan, falqa akhaka biwajhin muntalaqin, maka ya berserilah menghadap saudara dengan wajah yang baik, atau bertemulah dengan saudaramu ya dengan wajah yang berseri gitu. Senyum. Jadi kalau tidak punya apapun, nak sedekah, tidak ada uang, lihat teman senyum aja, assalamualaikum Pak. Sudah. Karena dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, tabassumuka ila wajhi akhika sadaqah. Engkau melihat saudara temanmu dengan senyum, itu sudah sedekah. Ada orang yang parah gini Pak, sedekah tidak punya piti, senyum pelit pula Pak. Ya, kita senyumnya melengah, bahkan masamnya. Ya, agak apa? Pasti apa? Ya. Awak nak senyum Pak ya? Ya, marah saja kepada kita. Itu yang lebih parah. Padahal Rasul mengatakan, kalau tidak punya sesuatu disedekahkan, minimal senyum. Karena senyum itu juga sedekah yang gratis. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Hadisnya sahih. Wa akhrajahu Muslimun, dan telah mengeluarkan hadis ini Imam Muslim dalam sahihnya, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa sahhahu, dan beliau telah mensahihkan hadis ini. Ini luar biasa hadis ini Bapak Ibu. Kebalikan dari hadis ini Pak, tentang perbuatan dosa. Dalam hadis yang sahih juga Rasul mengingatkan kepada kita, jangan kalian meremehkan perbuatan dosa walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun itu dosa ketek, jangan sekali-kali kita meremehkan. Kan bisa tobat, tidak bisa. Siapa yang menjamin habis berdosa itu kita mati? Siapa yang menjamin kita hidup setelah itu? Maka jangan sekali-kali Bapak Ibu seseorang itu menunda-nunda tobat, langsung tobat itu. Kalau kita merasa berdosa hari ini Pak ya, merasa berdosa, keluar rumah nampak yang tidak-tidak, wanita buka aurat, nafsu kita memandangnya, langsung istighfar, astagfirullah ya Allah, ya apa ya Allah, dosa rumah gitu Pak ya. Tobat, istighfar, menyesal. Ya. Jangan dicari-cari astagfirullah, cari-cari, itu bukan tobat ya. Itu namanya bermain-main dengan api, atau bakar. Na'udzubillah min dzalik, luar biasa. Fitnah sekarang luar biasa. Fitnah perzinahan luar biasa. Sampai-sampai ya, pemerintah ingin membuat undang-undang anak-anak sekolah mau dikasih alat kontrasepsi. Aduh, alhamdulillah ditolak ya. MUI menolak, banyak kaum muslim menolak. Alhamdulillah, kita harus menolak juga. Apa lu nak lagi alat kontrasepsi pula anak-anak? Kenapa? Saking bahayanya, saking darurat zina na'udzubillah hari ini. Maka sering kami sampaikan Pak, waktu kami sertifikasi dai MUI bulan Juni
tanggal 11 bulan Juni 2024 di Jakarta, seorang pemateri memaparkan beliau telah melakukan survei baik di Jabodetabek gitu Pak ya, sekolah SMP dengan SMA, ternyata 70% anak-anak itu ternyata sudah pernah melakukan zina. Nah, 70% Pak, ini bukan mengada-ngada, ada datanya. Ini parah sekarang Pak. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan ada cerita juga Pak. Kemarin bertemu dengan tetangga saya bercerita, orang jangkat beliau. Jadi beliau punya teman katanya. Teman beliau itu kerja di PU Pak, tapi malah mengojek online. Pak, saya pernah mengojek online Pak, anak SMP. Ternyata anak SMP ini Pak ke hotel dia. Ada cowok di situ, nauzubillah. Itu cepat-cepat dia Pak, sekitar sejam 2 jam Pak, tunggu Pak ya gitu. Itu anak SMP Pak, ukuran anak SMP. Saya tanya adik masih sekolah dek? Iya. Kelas berapa sih dek gitu? Masih SMP ya Pak, masih SMP. Itu masih SMP. Dia sendiri teman bapak itu. Nauzubillah sekarang Pak, perzinaan itu. Maka hati-hati Pak, jangan kita nggak rem. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi WA atau semacamnya digunakan oleh orang-orang yang lemah imannya untuk berzina. Nauzubillahi min dzalik. Ini luar biasa tantangan baru sekarang ini Pak ya. Kita nggak tahu setahun 50 tahun yang akan datang, kita tahu Pak ya. Tentu lebih parah lagi, karena Rasul mengatakan tidak akan datang satu zaman, la ya'ti zamanun illa ya huwa syarrun mimman qablahu. Tidak akan datang suatu masa, Rasulullah dari Sahih Al-Bukhari, kecuali masa itu akan jauh lebih jelek daripada masa sebelumnya. Betul tak Pak hadisnya? Betul, sallallahu alaihi wasallam. Ya, maha benar Rasulullah SAW atas apa yang beliau sampaikan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Dibandingkan zaman kita dulu, belum ada HP, belum ada Android, ya Pak ya, tingkat perzinahan itu ini dibuktikan Pak, bukan omong-omong doang, namun dibuktikan dengan survei, data. Ternyata seperti itulah keadaan gini Pak. Ya, sedih kita hadir yang diberikan oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik, ini luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita yang punya anak perempuan ini ngeri-ngeri sedap. Ya Allah ya, luar biasa. Wa nasaba ya'muruhum, kemudian cocoklah sekiranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka bi ayyaqulu lin-nasi husnan, untuk mengucapkan kepada manusia perkataan yang baik. Ba'da ma amara bil ihsani ilaihi bil fi'li, setelah Allah memerintahkan mereka berbuat baik kepada mereka dengan perbuatan. Lihat dalam ayat apa ya? Sebelumnya Allah mengatakan wa atawuz zakata, dan berikanlah zakat. Dia sebelumnya wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wadil qurba, karib kerabat, wal yatama wal masakin, anak yatim, orang miskin. Ini perbuatan dengan apa? Kebaikan dengan perbuatan, berbuat baik dengan perbuatan. Nah, kemudian Allah melanjutkan wa qulu lin-nasi husnan, dan ucapkanlah kepada manusia ucapan-ucapan yang baik. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka kata beliau, ya Allah memerintahkan mereka mengucapkan kebaikan yang sebelumnya Allah memerintahkan mereka melakukan kebaikan bil fi'li, dengan perbuatan. Fajama'a baina tarafayil ihsan, maka Allah menggabungkan antara dua kebaikan, al-fi'li wal qawli, kebaikan yang berupa perbuatan dan kebaikan yang berupa ucapan. Kebaikan yang berupa perbuatan apa? Segala perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Contoh salat. Salat itu Pak ibadah. Ibadah paket komplit salat itu Pak. Yang pertama, salat itu mengandung ibadah perbuatan, ibadah fi'liyah namanya Pak. Ibadah berupa perbuatan, gerakan salat ya. Kita mulai dengan takbiratul ihram, Allahu akbar.
Kemudian dalam sholat itu juga ada ibadah qauliyah, ibadah ya perkataan ucapan. Apa itu? Takbir, mengucapkan doa iftitah, mengucapkan surat Al-Fatihah, kemudian membaca ayat pendek. Semuanya dalam sholat itu Pak paket komplit. Ada ibadah anggota tubuh, perbuatan, ada pula ibadah ya perkataan, ada pula ibadah hati, yaitu kekhusyuan. Maka disebutkan dalam hadis bahwa ada orang, ini hadis sahih, ada orang sholat 60 tahun. Inna rajula la yusalli lillahi sittina aman. Ada seseorang sholat ya 60 tahun, namun tidak diterima oleh Allah satu rakaat pun dari sholatnya. Kemudian dijelaskan akhir daripada hadis itu, ternyata orang ini asal-asalan dalam sholatnya, gerakannya tidak tumakninah, ya Pak ya, rukun syaratnya tidak dia kerjakan dengan baik. Dia sholat asal-asalan, sholat tidak dengan ilmu. Penting Pak mempelajari fikih sholat. Sholat sesuai dengan sifat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi khusyuk. Kalau dasar saja tidak paham, ya apa itu sholat, pengertiannya, apa itu syaratnya, rukunnya, pembatal sholat, ya. Nah, bagaimana mau khusyuk? Gitu ya. Karena khusyuk ini levelnya di atas itu. Karena itu ibadah hati. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian thumma akkada al-amru bi'ibadatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menguatkan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah la ta'buduna illallah, ini ya. Pada penggalan ayat ini Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 83 itu, Allah mengatakan la ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian wal ihsan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan, menegaskan perintah untuk berbuat baik ilan nasi, kepada seluruh manusia. Bil mu'ini min dzalika, ya, dengan ya yang membantu dari hal itu. Apa yang membantu kita dalam beribadah kepada Allah? Kita minta bantuan kepada Allah. Iya Pak. Dengan apa kita minta bantu kepada Allah? Maka dijelaskan di sini, kata beliau, wa huwas salat wa zakah, dia adalah salat dan zakat. Jadi kita minta bantuan kepada Allah supaya Allah membantu kita gitu. Tentu ada wasilahnya, perantaranya. Apa perantaranya? Salat dan zakat. Jangan salah Pak, jangan lupa ya Pak, kekuburan. Mengapa kuburan? Berwasilah kepada orang yang meninggal. Ini tidak ada. Tidak ada Al-Quran bilang seperti itu. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah dengan Allah, dengan orang yang telah mati itu. Nah, jadi orang meninggal itu, ibu kita berdoa kepada Allah supaya diampuni dosanya, seperti itu. Bukan orang meninggal itu diapain Pak? Diyakini sebagai perantara menuju Allah, sehingga kita meminta kepada orang meninggal itu tidak dibenarkan. Ini termasuk kesyirikan Bapak Ibu. Jadi bagaimana perantara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah? Dengan sholat, zakat, ya, dan dengan sabar. Apa kata Allah Bapak Ibu? Wasta'inu bis sabri was salat. Dan mohonlah pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Ini Pak, ini perantara supaya kita mendapatkan isti'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kuburan keramat. Nah,
hati-hati Pak. Bukan dengan kuburan keramat. Kita minta pertolongan dengan sholat. Misalkan lagi sulit ekonomi Bapak, susah banget, kontrak rumah lana tibolo ya, akhir bulan SPP anak lama nagilo gurunya Pak, piti alun ado sulit kehidupan kita kan. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar, ya, dan dengan sholat. Kerjakan sholat. Kapan perlu kalau kita ada waktu kita tahajud, ya, kita bersendiri dengan Allah, memohon kepada Allah, ya Allah berikan solusinya lah. Karena insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah, ya akan Allah berikan solusinya. Tinggalkan maksiat, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah, maka yakinlah Bapak Ibu, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa, karena Allah telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini jelas sekali. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan ada solusinya, pasti ada. Jangan bersuuzon dengan Allah, jangan kita berprasangka buruk dengan Allah, karena banyak orang kan prasangka buruk. Anda ada boleh ya, balakona boleh, nggak adil kata nauzubillahi min dzalik. Husnuzan Pak, husnuzan. Boleh jadi Allah lagi menguji kita, Allah minta, Allah ingin kita sabar, Allah ingin bagi kita sabar. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan zakat. Jadi zakat ini Bapak Ibu, walaupun secara kasat mata kita mengeluarkan uang, namun ingatlah Rasul mengatakan ma naqasa shadaqatun ma naqasa malun bis shadaqah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Dalam hadis Sahih Bukhari Bapak Ibu, setiap subuh malaikat selalu berdoa. Berdoa malaikat Pak, Allahumma khlif, ya, Allahumma atil munfiqan salafan, Allahumma atil munfiqan salafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak bersedekah. Orang yang pelit di waktu subuh, apa kata Allah? Ya Allah, berikanlah ganti orang yang pelit, ya, kehancuran, sehingga berkahnya kurang. Allahumma khlif, ya, munsikan talafan. Kata ini doa malaikat yang disampaikan oleh Nabi. Jadi setiap subuh Pak, selalu ada dua malaikat ini. Maka kalau bisa Pak, kalau dapat Pak ya, bersedekahlah subuh itu, walaupun 500 perak, walaupun 1000 perak, karena akan mendapatkan dari doa malaikat. Karena malaikat mengatakan Allahumma a'til, ya, munfiqa, ya, salafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu, ya, gantinya. Sementara orang yang menahan hartanya, orang yang pelit, ya Allah, hancurkanlah keberkahan hartanya. Walaupun hartanya banyak, namun tidak berkah. Ataupun hartanya sekaligus bisa lambat laun berkurang dan dia bangkrut. Maka Bapak Ibu, tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Ini Bapak, ini janji Rasulullah. Tidak ada orang yang miskin karena bersedekah, itu enggak ada. Ya, tidak ada. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 83 itu, wa aqimus salata wa atuz zakah. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel ini, apa yang mereka lakukan, maka beliau mengatakan wa akhbar, Allah mengkabarkan, Allah menginformasikan, annahum tawallau an dzalika kullihi. Orang-orang Bani Israel tidak peduli dengan perintah Allah. Ini perintah Allah tidak hanya di Quran. Perintah Allah ini sama.
Dengan ini juga Allah telah memerintahkan orang Bani Israel, pengikut Nabi Musa dulu, melalui Taurat. Taurat kitab sucinya bangsa Bani Israel yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Sudah ada perintah sholat. Sholat Nabi Musa berapa rakaat bang? Sholat umat Nabi Musa berapa rakaat bang? 50. Nah, 50 rakaat bang. Kalau kita hanya 5 rakaat. Dan 50 kali juga. 50 kali ya. 50 kali sehari semalam. Kalau umat Islam ya, sholat umat Islam itu cuman, atau umat Nabi Muhammad ya, umat Nabi Muhammad secara khusus ya, itu cuma 5 kali semalam itu. Jadi perintah sholat ini sudah ada semenjak ya Nabi Musa untuk kaum Bani Israel. Kemudian Allah menggambarkan mereka nggak mau melakukannya, Pak. Berpaling mereka. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, kalian tidak mau ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini sifat orang Bani Israel, Pak. Orang Yahudi ini. Nah, jadi kalau ada orang Islam sekarang, Pak, tidak mau mengamalkan Al-Quran, ini sudah mencontoh perangai Bani Israil. Jadi kenapa Allah itu, Bapak Ibu, dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang perangai Bani Israil yang kurang beres, supaya menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita sepuh itu, jangan mau mencontoh Bani Israil itu. Makanya banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, ada kisah baik. Kalau kisah baik untuk kita contoh, kalau kisah yang buruk untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan, sehingga kita mendapatkan ancaman seperti bencana azab yang telah menimpa mereka. Apa azab yang menimpa Bani Israel? Parah. Di antara mereka yang dirubah bentuk menjadi kera. Kunu kirodatan khasiin, jadilah kalian kera-kera. Ya, jadi Bani Israil itu pernah jadi kera, Pak. Azabnya luar biasa. Kemudian ada juga mereka ditenggelamkan ke bumi. Azab Nabi Lut, azab Nabi Lut, Pak, yang pencinta lubang tai. Jadi hari ini banyak pengikut Nabi Lut, nauzubillah. Dia mereka disahkan nikah beda, nikah sama jenis kelamin, homo. Nauzubillah min zalik. Ini kaum pencinta lubang tai. Terhina mereka. Allah balikkan kaum Sodom itu, Pak, ya. Allah tenggelamkan mereka. Ya, dibolakkan tempat mereka oleh Allah. Allah azab mereka sedahsyat-dahsyatnya. Nah, sekarang bangga orang, Pak, ya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Islam ini bukan berbicara hukum negara, Pak, ya. Bukan berbicara hukum pidana, KUHP tidak. Namun dalam perspektif hukum fikih, hukum pidana Islam, pelaku homo itu hukumannya mati. Yang pertama dipancung, pada ijtihad ulama fikih, cara membunuhnya dilemparkan dari gedung yang tinggi, diangkat tinggi-tinggi, Pak. Apa dioncen lah ya. Nak pacah-pacah lah panahnya itu gitu. Kena parah betul, Pak. Kena menular penyakit yang seperti itu, Pak. Bahkan ada kawan lembut di Padang, Pak, ya. Apa namanya itu? Terjadi juga seperti itu. Jadi Ganin ya, mengajar TPA, 7 orang anak orang disodomi. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Berlindung kita daripada hal seperti itu. Ternyata usut diusut, Pak, pelakunya ini mantan korban. Waktu keteknya pernah disodomi orang, menular pada penyakit itu. Makanya dalam Islam itu, supaya tidak menyebar virusnya itu, Pak, ya, dibunuh gitu ya, bunuh induknya. Nah, itu ya, Pak, ya. Makanya dalam hadis Nabi disahihkan oleh sebagian para ulama, dimuat juga dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, hukuman orang yang melakukan homo itu, ya, Rasul mengatakan uqtulul fa'il wa maf'ul, bunuhlah pelakunya dan yang disodomi juga bunuh. Namun catatannya, yang disodomi itu rela, suka, senang, kecuali dipaksa. Kalau dipaksa, jangan.
karena dia dipaksa, dia korban. Namun yang maksudnya bunuh pelaku dan yang disodomi itu suka-suka, sama-sama suka. Itu dalam Islam ya, seperti itu. Tapi di Indonesia mungkin belum dimasukkan ke dalam undang-undang hukuman mati. Na'udzubillah, karena parah betul Pak. Belakangan ini ada juga ya, yang lebih parah itu Pak, ustadz pula melakukannya itu Pak, rusak nama Islam. Bapak tahu MTI Canduang Pak? Nah, ketik di internet itu kan, sampai puluh orang santrinya Pak dibayarnya. Padahal ini pesantren tertua, termasuk pesantren tertua di Bukit Tinggi itu, MTI Canduang itu. La ilaha illallah. Rupanya dia korban juga itu, makanya Pak menular. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, yang pertama mungkin ya, di pondok itu kurang kekompakan Pak, antara pengurus, kemudian ustadz dan musyrifnya. Ya, tapi kalau mereka kompak ya, kapan perlu sekarang kan lah canggih Pak ya, pasang setiap sudut rumah itu CCTV. Nah, sekarang gampang Pak, nak cari CCTV bisa ya, kalau bantu kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya, pasang Pak CCTV itu ya, ini bagi pengelola pondok pesantren. Kapan perlu pasang di kamar-kamar, nggak apa-apa di kamar-kamar, tapi jangan di WC ya. Sangat loh di WC ya. Nah, di WC nya ya, di kamar-kamar perlu dipasang tuh Pak ya, supaya tahu kita aktivitasnya kan. Kamar guru pasang, kamar muslim pasang, kamar santri pasang itu ya, dalam rangka untuk meminimal ya perbuatan yang tercela seperti ini. Ini perbuatan terkutuk Pak, dosa besar. Lebih parah itu daripada berzina. Kalau berzina laki perempuan, ini tidak sama-sama laki-laki ya, kalau lebih parah lagi Pak ya. Na'udzubillah min dzalik, ini luar biasa. Makanya Allah siksa, Allah azab kaum Nabi Lut itu karena perbuatan yang luar biasa terkutuknya itu Pak. Na'udzubillah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Bani Israel Pak, mereka berpaling dari perintah Allah. Allah suruh mereka sholat, Allah perintahkan mereka membayar zakat, tawallau, mereka berpaling dari itu semuanya. Ai tarakuhu wara'a dhuhurihim, mereka tinggalkan di belakang punggung mereka. Wa a'radu anhu, dan mereka berpaling darinya. Jadi mereka tidak peduli dengan perintah Allah. Ya. Ala amdin ba'dal ilmi bihi, mereka lakukan itu secara sengaja setelah mereka mengetahui ya, setelah mereka tahu itu perintah Allah, setelah mereka tahu itu haram hukumnya, mereka kerjakan juga. Ini lebih parah. Kalau ada orang bermaksiat nih contoh Pak ya, dia lakukan karena bodoh, memang betul-betul tidak tahu, ini lebih ringan dosanya ketimbang orang lah tahu Pak ya. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi. Yang lebih parah itu ustaz gitu, pelaku sodomi itu. Allah, ustaz Pak ya. Maka dalam Islam itu Pak ada namanya tindakan preventif. Memang kalau kita cari ayat-ayat Al-Quran Bapak Ibu, Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina, nggak ada. Namun Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Ini luar biasanya Islam. Allah telah melarang setiap hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Makanya Allah haramkan pacaran, berhubungan ya, cinta yang belum menikah. Allah mengharamkan juga memegang tangan wanita yang bukan mahram, masalahnya muhrim gitu ya, yang tepatnya mahram. Kemudian Allah melarang berdua-dua, berkhalwat. Bahkan Allah juga melarang untuk campur aduk laki-laki perempuan, kumpul kebo. Untuk apa Pak? Supaya tidak terjadi zina. Ini luar biasa Islam. Jadi dalam Islam itu Pak, tindakan preventif, tindakan pencegahan itu sudah dilakukan. Bahkan secara khusus Allah memberikan arahan kepada wanita, istri para rasul, istri Nabi Muhammad. Ya, wala yakhda'na bil qaul, jangan wahai para istri Nabi, kalian kalau berbicara jangan mendayu-dayu.
jangan dilemah lembutkan gitu ya. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, karena akan membangkitkan penyakit yang orang yang memang sudah ada dasar penyakit hati, sudah ada syahwat dalam hatinya, mudah bana terangsang ya. Makanya tidak boleh, dicegah. Maka tindakan pencegahan dulu gitu. Maka sebelum terjadi lebih baik dicegah. Maka jangan dibiarkan berdua-dua. Jangan dibiarkan satu ruangan orang yang belum menikah itu. Bahkan ada kita nggak sebut nama ya, Pak, sudah hafiz Al-Quran, Pak, berzina juga, naudzubillah. Kenapa? Karena tidak mau sendiri. Karena mungkin merasa saya kehebat, saya kan udah habis Al-Quran iman, udahlah nambah dua. Jangan merasa kuat iman, jangan. Makanya tindakan pencegahan itu lebih baik. Hati-hati Pak, siapa kita dibandingkan Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi ini Pak ulama, ia juga ahli ibadah, ia juga apa kata beliau? Saya tidak mau mendekati wanita. Ya, walaupun untuk mengajarnya Al-Quran, kalau nggak ada mahramnya, berdua-dua dengan nyo gitu. Batu, saya takut jatuh ke dalam perzinaan. Tapi kalau ada mahramnya, ada hijabnya, mau beliau. Kini orang pedenya, biar lakukan ustadznya, doa ya. Di mana letak iman kita dibanding ulama terdahulu? Ulama dulu Pak luar biasa Pak. Ya, keimanannya luar biasa. Mereka saja takut, khawatir kalau pede gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu tertipu yang seperti itu Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian beliau melanjutkan, illal qalilu minhum, kecuali sedikit dari Bani Israel itu yang mentaati Allah. Sedikit. Memang seperti itulah keadaan kebenaran. Jadi kebenaran itu selalu mayoritas. Jangan pikir Pak, wah kan agama Islam kan banyak, cuma di Indonesia kita yang mayoritas Pak. Kami kemarin waktu pelatihan di MUI itu Pak, melihat jumlah agama secara keseluruhan, ternyata kita ini mayoritas. Karena agama yang paling banyak di dunia seluruhnya ini Pak, kayak di Eropa, di benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, benua Amerika, itu yang banyaknya salib Pak. Itu nomor satu. Kalau di Indonesia memang mayoritas, tapi kalau secara keseluruhan minoritas. Menunjukkan apa Pak? Kebenaran itu tidak diukur oleh kuantitas. Kebenaran itu tolak ukurnya bukan kena banyak. Kebenaran itu tolak ukurnya apa Pak? Muwafaqatul haq, sesuai dengan kebenaran gitu ya. Apa itu kebenaran? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Tuhan. Apa yang dari Tuhan Pak? Al-Quran dan Sunnah. Ini sumber kebenaran, sumber otentik, sumber primer. Al-Quran, Sunnah. Kemudian sekundernya ijma' dan qiyas. Ini namanya dalil-dalil yang disepakati menjadi hujah dalam kita beragama. Nanti ada dalam usul fikih itu Pak, dalil-dalil yang diperselisihkan. Al-mukhtalafi, kalau yang ini al-mujma'u fi, al-muttafaqu fi, yang disepakati oleh para ulama. Al-Quran dan Sunnah ini yang primer, kemudian dilengkapi nanti dengan al-ijma' dan al-qiyas. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa qad amara ta'ala hadhihi ummah, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan umat ini binadhiri dzalika fi suratin Nisa, yang sesuai dengan perintah dalam surah Al-Baqarah tadi, sesuai dengan ayat yang lain, yaitu dalam surah An-Nisa dengan firman Allah, wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bi syai'an, janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, wa bil walidaini ihsanan. Ini ayat yang berbeda namun maknanya sama. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wa dzil qurba wa bidzil qurba, kepada karib kerabat, wal yatama wal masakin, kemudian kepada anak-anak yatim, orang miskin, wal jari dzil qurba, kemudian tetangga yang merupakan karib kerabat kita, wal jaril junub, ya,
junubi, ya. Kemudian tetangga yang berada di sekitar kita, was-sahibi bil janbi wa ibnis sabil, kemudian teman kita yang berada di dekat kita, kemudian wa ibnis sabil, ya, orang-orang dalam perjalanan, orang yang terlantar dalam perjalanan, ya kita tolong, ya. Diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada tetangga kita, apalagi karib kerabat kita, tetangga yang tinggal dekat kita, kemudian teman kita yang berdampingan dengan kita, kemudian dengan siapa Pak? Ya, dengan anak jalanan, ya orang yang dalam perjalanan yang kekurangan. Wa ma malakat aymanukum, dan orang yang berada dalam penguasaan, para budak-budak zaman dulu, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur, ya. Man kana mukhtalan fakhura, Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri, ya, orang-orang yang sombong. Juga Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Faqamat hadil ummatu min dzalika bima lam taqum bi ummatun minal ummami qablaha. Dan umat Nabi Muhammad ini telah melakukan ini, Pak, ya. Telah mengamalkan perintah Allah ini, malam taqum bi ummatun minal ummami qablaha, yang belum dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Ini di antara keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Walillahil hamdu wal minnah. Dan hanya milik Allah lah pujian dan karunia, itu hanyalah milik Allah dan hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi selesai Bapak Ibu, ya, kita membaca ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, surah Al-Baqarah ayat 83. Insyaallah kalau seandainya masih ada waktu, nanti pada pertemuan yang selanjutnya kita sambung lagi surah Al-Baqarah ayat 84. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.